Oke, selamat pagi. Jadi karena ini ya banyak kegiatan, saya belum sempat bikin video penjelasan slide sama skripnya, jadinya, pertemuan Zoom biasanya berisi tentang diskusi dan tanya jawab, tapi di pertemuan kali ini, berisi, penjelasan ini juga ya, penjelasan slide juga gitu ya, dan skripnya. Jadinya kita langsung aja, ini ya, sambil share screen. Jadinya yang belakangan bisa nanti ini nonton rekamannya saja gitu ya. Oke, ini ya. Jadi kita mulai jelasin tentang klasifikasi itu apa gitu ya. Jadinya materinya tentang klasifikasi ya. Jadinya klasifikasi itu ini ya, pengenalan ciri dari objek untuk dapat dibedakan atau dipahami gitu ya. Jadinya kan misalnya gitu ya, ciri orang begini, orang begitu gitu ya misalnya. Misalnya ciri orang Kaukasian gitu ya, ciri orang Asia, ciri orang, Afrika gitu misalnya kan, itu misalnya atau, apa namanya, ciri mamalia gitu ya, ciri apa namanya, Pisces gitu ya, dan sebagainya gitu ya, amfibi. Kayaknya semua, klasifikasi ya. Jadinya, otak kita tanpa sadar bisa melakukan klasifikasi gitu ya. Apa namanya, bisa membedakan mana laptop, mana desktop gitu dan sebagainya gitu ya. Tapi kita disuruh jelasin cirinya mungkin mikir juga gitu. Tapi kalau komputer disuruh jelasin cirinya, ya dia, punya algoritmanya gitu ya. Jadinya di sana bedanya, otak manusia canggih tapi disuruh menjelaskan pemahamannya susah gitu ya, tapi kalau komputer pemahamannya kerekam sehingga bisa ditelusuri gitu, seperti itu. Ya, jadi, identitas statistiknya ya ini, apa namanya, kalau big data kan prasyaratnya statistika dan probabilistik ya atau kebalik itu ya. Ini emang data mining dan machine learning itu juga sama-sama turunan dari statistik. Jadi statistik cerdas gitu ya. Statistik dengan algoritma cerdas. Kalau statistik kan pasti rumus untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan bantuan analisis manusia. Tapi kalau algoritma cerdas seperti machine learning atau data mining itu apa namanya, bisa lebih jelek daripada statistik, tapi bisa lebih bagus daripada statistik plus, bantuan manusia gitu ya sana, itu sana. Jadinya menentukan set kategori ya, jadi populasi yang menjadi observasi baru ya. Jadinya, berdasarkan kumpulan data training yang berisi observasi yang anggota yang kategorinya diketahui. Intinya kalau klasifikasi itu dia masuknya dalam supervised learning ya, ini ya, kalau kita nggak ngajarin dulu, dia nggak bisa tahu gitu ya, nggak bisa tahu. Jadinya, gimana cara ngajarin, misalnya suatu perangkat IoT gitu, misalnya panas dan lembab gitu, kita kita harus kasih tahu, eee, kasih contoh range dari, apa namanya, suhu dan kelembaban yang kita anggap panas dan lembab gitu ya, seperti itu. Terus kalau misalnya di citra gitu kan ya contoh mungkin paling mudah karena emang manusia itu paling banyak ini ya, memahami dari mata gitu kan ya sana. Apa namanya, eee, misalnya untuk mendeteksi ini ya, orang kanker dan nggak kanker atau membedakan wajah orang gitu kan berdasarkan ciri masing-masing gitu ya, misalnya saya ingat si ini, misalnya hidungnya besar gitu misalnya, rambutnya panjang, seperti itu ininya banyak cirinya gitu ya. Ini misalnya kalau kita melakukan tindakan kriminal gitu misalnya kan juga, apa namanya, disuruh ditanyain sama polisi cirinya gimana gitu ya. Makanya orang sampai, apa namanya, oplas atau semir rambut gitu misalnya, supaya ini, ciri yang apa namanya, tidak permanen itu bisa diketahui, tapi yang paling permanen itu DNA katanya gitu kan, yang nggak bisa. Ya, seperti itu ya. Jadi yang diperlukan adalah kategori, label, kelas, semuanya istilah yang sinonim yang sama dalam klasifikasi ya, itu ya. Terus ada training data yang udah diketahui ya labelnya. Jadinya, misalnya kalau ini ya,
apa namanya, kondisi harus misalnya, ini ya, apa namanya, di bursa saham itu sebaiknya dijual gitu ya. Itu misalnya ada ciri-ciri tertentu, itu dikasih contoh dulu gitu ya. Misalnya, gimana ciri-cirinya, misalnya, apa namanya, ada kenaikan di jam segini dan apa, diikuti dengan anak perusahaan, kenaikan di penjualan di anak perusahaannya misalnya banyak macam seperti itu ya. Jadinya, banyak cirinya gitu, itu dikasih tahu dulu baru dia habis itu bisa menebak berdasarkan ciri tersebut gitu ya. Dan tujuannya adalah melakukan evaluasi data gitu ya, gitu. Nah, berdasarkan training itu juga ini, apa namanya, aplikasi, lucu-lucuan kamera di handphone kita tuh makin hari makin canggih ya. Begitu pula toko online semacam Amazon itu juga banyak sekali melakukan pembelajaran dari, ini ya, apa namanya, data juga gitu ya. Jadinya mempelajari kapan kira-kira, penjualan itu, penjualan produk tertentu itu akan rame gitu ya, seperti itu. Itu juga klasifikasi, jadinya kelasnya bisa, ini ya, banyak banget gitu ya. Misalnya, eee, kategorinya itu misalnya, eee, tanggal untuk menjual, produk fashion gitu misalnya ya. Tanggal untuk membuat, diskon ini ya, diskon, eee, tagihan gitu misalnya, macam-macam gitu kan ya, Jadinya supervised learning itu ini ya, apa namanya, ada pakar di sana yang memilihkan, datanya gitu ya. Jadinya kalau misalnya, apa namanya, kalian mendapatkan data hasil ronsen gitu misalnya untuk dilakukan pemrosesan computer vision gitu, jadinya dan bisa akurasinya tinggi gitu ya. Apakah IT yang hebat? Ya enggak juga gitu ya. Jadinya itu karena ada, para ahli di bidang pantologi dan kedokteran yang udah memilihkan, ronsen yang cirinya tuh menonjol banget gitu sehingga, apa namanya, menjadi data training yang, sangat baik ya, seperti itu. Dan juga rekamedik gitu juga ya, semua itu karena ada pakar. Jadinya, apa namanya, suatu saat, tenaga pakar itu akan tidak diperlukan lagi, itu menurut saya sangat salah gitu ya. Semuanya akan diperlukan karena, masalah terus bertambah dan riset terus bertambah juga gitu ya, seperti itu. Intinya semua arahnya dukungan keputusan saja gitu. Ya, jadi cara kerjanya ya menyimpan fungsi ya pelatihan yang berlabel gitu ya. Jadi berupa input vektor ya, vektor itu ada arah gitu kan ya, ada arah jadinya dari data menuju ke, ini ya, apa namanya, label gitu ya sana. Jadinya macam-macam cara kerjanya gitu ya di sana. Ya, yang paling umum nanti kita bahas di sini KNN ya sebagai contoh yang paling sederhana daripada klasifikasi ya. Oke. Intinya itu ya menganalisis data pelatihan yang menghasilkan memetakan persamaan antara ini ya, antara kelas yang sama gitu ya, antara kelas yang sama. Jadinya misalnya klasifikasi kondisi cuaca berdasarkan jam gitu kan ya misalnya. Jadinya, di sana semua potensi suhu, kelembaban, curah hujan dan lain-lain di siang hari gitu misalnya ya, itu dicari persamaannya di sana ya. Gitu, dan malam hari juga jadinya, yang mungkin benar-benar pasti beda siang sama malam kan intensitas cahaya ya, kecuali lampunya terang banget di luar gitu misalnya, itu beda lagi ya. Seperti itu, tapi bisa jadi suhunya hampir sama gitu ya, siang dan malam. Nah, di sana yang kita bahas dengan, ini ya, misalnya, bias ya, bias variannya. Terus kompleksitas fungsi data pelatihan, ya dimensi ruang input, kebisingan. Jadinya ini ya noise juga ya. Noise jadinya banyak data yang harusnya nggak dimasukin. Jadinya makin banyak data makin bagus, ya nggak juga gitu ya. Jadinya makin apa ada data yang ngawur ya. Itu masuk bisa merusak ya function atau pemetaan vektor dari ini ya perumusan classifier-nya gitu ya. Macam ya. Jadi ini apa namanya bias sama ini ya varian gitu ya.
varian. Jadinya kalau bias itu terlalu banyak variasi ya, terlalu banyak variasi untuk mendefinisikan satu label gitu ya misalnya ya. Jadi misalnya untuk mendefinisikan siang ya, kadang ada yang gelap banget siang hari gitu ya. Hampir sama dengan ini, tapi ada yang cerah banget. Jadinya classifier-nya bingung gitu ya. Terlalu banyak variasi untuk mendefinisikan sama-sama kelas siang gitu ya. Terus misalnya apa namanya, gejala penyakit gitu misalnya, terlalu banyak gejala yang menunjuk ke penyakit tersebut sehingga apa namanya, bingung. Bias ini bisa bukan hanya intern satu kelas, tapi bisa juga antar kelas yang berbeda gitu ya. Jadinya ada 2 penyakit yang berbeda gitu misalnya dalam rekam medik itu data gitu ya, tapi gejala dari 2 penyakit itu terlalu sama sehingga algoritma tidak bisa membedakan ini ya, apa namanya, berdasarkan data input itu termasuk penyakit yang mana itu juga bias ya. Terus kebalikannya bias adalah overfitting atau terlalu kurang variannya gitu ya. Terlalu kurang variannya, jadinya di sana apa namanya, untuk misalnya kondisi kelas ini syaratnya harus begini 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 gitu ya. Jadinya terlalu kaku ya, terlalu kaku. Misalnya suhunya harus tepat 30 derajat, terus kelembabannya harus tepat 70 derajat. Selain itu ini sehingga data yang akan tersaring ke sana ini ya, apa namanya, sangat sedikit gitu ya, kurang variasi. Jadinya susah sekali terdeteksi gitu misalnya. Tapi kurang varian itu ini ya, belum tentu salah gitu, tapi kurang varian itu bisa juga kalau diselidiki oleh pakar memang begitu cirinya gitu ya. Misalnya kayak kayak kondisi yang jarang terjadi gitu misalnya ya, seperti gempa gitu misalnya, itu bisa ini juga emang variannya kecil ya. Jadi ini apa namanya, contoh ya, ini kurang referensi jadinya untuk mendefinisikan kucing gitu kan ya, misalnya kan, apa namanya, kalau satu kucing aja dipakai gitu, apa namanya, mungkin kucing yang warnanya beda, terus yang agak kurusan, terus, apa namanya, bentuk telinganya beda, atau, eee, apa namanya, hidung dan mulutnya lebih mancung gitu, nggak akan terjaring gitu ya, gitu. Iya. Jadinya itu juga jadinya ini contoh yang lain misalnya kalau terlalu banyak variasi juga membingungkan gitu ya. Misalnya ini kucing, itu kucing, semua kucing gitu ya. Terus juga karena banyak juga citah yang mirip dengan kucing sehingga citah bisa dianggap sebagai kucing juga. Itu nanti kita bahas di confusion matrix gitu ya. Jadinya kita bisa apa namanya, buat ini ya, kelas apa sih yang sering dianggap sering salah gitu ya, sering salah, dianggap ketukar, sering ketukar gitu ya, seperti itu juga bisa, ya. Jadinya di sini, apa ya, kesimpulannya intinya, kalau terlalu banyak varian akan bias, kalau terlalu sedikit varian akan ini ya, tidak fleksibel gitu ya, jadinya sangat susah mendefinisikan suatu gitu ya. Jadi di sini memang harus ini ya, penelitian terus-menerus, tidak ada algoritma yang apa namanya, sempurna tanpa data gitu ya, seperti itu. Jadinya, kayak Google dan lain-lain itu terus dia mengumpulkan data dari kita, itu tujuannya untuk, melatih, eee, algoritmanya mereka gitu ya, training. Jadi kita adalah training data gitu ya, kita dikasih gratis ya. Ya. Jadinya, ini, apa namanya, kita harus lihat juga permasalahannya itu apa gitu ya. Jadinya kalau permasalahannya itu emang kompleks, kita mungkin harus banyak data ya. Tapi kalau misalnya permasalahan itu sederhana gitu ya, misalnya mendeteksi, wajah atau bukan wajah gitu. Misalnya itu mungkin lebih sederhana jauh daripada mengenali wajah siapa gitu ya. Karena jadinya sangat berbeda, itu jangan pakai hal yang susah, malah ini ya, malah tidak bagus jadinya gitu ya. Ini kalau misalnya pengenalan wajah orang gitu mungkin harus ini ya, apa namanya, lebih banyak variasi gitu ya sana.
Tentunya dengan ini ya, misalnya feature extraction kayak apa namanya, Viola Jones itu misalnya mengukur jarak dan sebagainya itu juga ya. Jadi seperti itu ya. Eee, Kadang juga kalau masalahnya terlalu simpel gitu, bisa jadi tidak perlu data mining atau machine learning, cukup pakai logika aja gitu, decision if then gitu aja ya, seperti itu barangkali ya. Gitu. Jadinya, ketahui masalahnya apa dulu gitu, jadinya jangan sampai, masalah sederhana, menggunakan, ini ya, data yang gini. Jadinya untuk itu kita perlukan kayak kemarin discretization dan sebagainya, itu sangat diperlukan, gitu ya. Oke, itu tentang klasifikasi ya. Ada pertanyaan barangkali sampai sana? Bisa lewat chat juga ya. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut ke KNN ya. Terpaksa jelasin KNN karena ini ya, apa namanya, eee, kalau jelasin contoh klasifikasi tanpa jelasin algoritma, gimana caranya gitu kan, itu ya, seperti itu. Kalau di big data tahun lalu mungkin saya nggak usah dijelasin itu, karena fokusnya di framework. Tapi di sini data mining fokusnya di algoritma, sehingga saya jelasin gitu ya. KNN ya. Jadinya, KNN itu bisa dibilang algoritma yang paling sederhana untuk melakukan macam-macam gitu ya. Ini KNN ini melakukan klasifikasi, regresi, clustering, semuanya bisa karena dia simple, hanya mengukur jarak dengan tetangga gitu ya, tetangga. Kayak seperti itu ya. Jadi bisa klasifikasi, regresi. Dan bisa menggunakan pengukuran jarak yang ini ya, seperti Euclidean, Manhattan ya, dan sebagainya ya. Jadi kalau ini beda-beda ya, apa namanya, kalau K dalam klasifikasi dan regresi itu sama-sama, jumlah tetangga yang ini ya, yang dibandingkan gitu. Kalau K-nya 1 berarti cuma satu tetangga terdekat aja yang dibandingkan. Kalau sama dengan jadi kelas tetangganya apa gitu ya. Kalau sama berarti itulah dia gitu ya. Kalau misalnya dia, tetangganya, K-nya sama dengan 3 berarti dibandingkan dengan tetangga 3 tetangga, siapa yang paling dekat itulah dia gitu ya, seperti itu. Ya, itu regresi dan, klasifikasi ya. Tapi kalau misalnya clustering, K-nya artinya beda ya. K dalam clustering, artinya jumlah cluster gitu ya, beda banget gitu. Ya, K-means gitu ya, K-means clustering. Ya, sana ya. Jadi regresi ya, outputnya adalah properti objek. Ini regresi nanti untuk ini ya, untuk penjelasan apa namanya, regresi juga saya pakai KNN ya, tapi nanti slide-nya beda kok ya. Bagaimana menghitung, regresi dengan KNN nanti beda penjelasannya dikit. Beda dikit ya, karena outputnya bukan discrete tapi adalah continue. Jadinya kalau klasifikasi kan outputnya discrete ya, kategori. Ini basis contoh, jadinya KNN ini dibilang lazy learning karena dia tidak ada perumusan fungsi ya, yang ketika pelatihan. Jadinya ketika dikasih evaluasi atau dikasih soal, baru dia belajar gitu ya, baru dia belajar buka buka buku gitu. Jadinya dia kerjanya open book gitu ya. Jadinya ada masalah baru buka buku gitu. Jadinya itu cara yang baik untuk menjawab TOEFL ya. Apa namanya, TOEFL soal bacaan ya. Jadinya jangan baca dulu teksnya, tapi baca soalnya baru nyari di teksnya gitu ya. Seperti itu. Seperti itu ya, jadinya kalau saya juga terus terang, kalau belajar pemrograman, nggak baca teori, tapi ini lihat pemrogramannya baru, apa namanya, nyari kalau ada yang nggak bingung, baru saya cari. Ini ya. Jadinya kebalikannya lazy learning adalah eager learning, itu adalah misalnya contohnya SVM ya, yang paling umum. Jadi SVM itu di proses learning-nya yang berat. Begitu pula ANN ya, Artificial Neural Network juga dia uh, lama ya, itu karena dia eager learning. Itu. Jadi tapi dia classifiernya yang cepat gitu. Tapi ketika dumping data, gitu ya, dumping classifiernya jauh lebih cepat SVM dan ANN dan eager learning lebih bagus. Jadinya kalau dibilang lazy learning itu bagusnya di mana ketika data itu sering berubah ya. Tapi kalau misalnya datanya jarang berubah tapi sudah merupakan fungsi yang
paten itu lebih baik pakai eager learning. Misalnya kalau aplikasi lucu-lucuan gitu kebanyakan eager learning dia karena apa namanya ya wajah orang segituan aja yang diperlukan untuk memodifikasi gitu ya misalnya nambahin hidung beruang gitu misalnya kayak gitu tuh eager learning cocoknya gitu ya misalnya. Tapi kalau misalnya apa namanya ini ya pembelajaran yang sifatnya kayak transaksi gitu kebanyakan yang lazy learning. Jadi bobot tetangga ya, menggunakan bobot pada kontribusi tetangga sehingga tetangga yang lebih dekat ya, dianggap kontribusi lebih banyak ya. Itu jadinya itu ya, apa namanya di sana dia milih-milih tetangga dia gitu ya. Bobotan terdiri dari ini yang memberikan masing-masing tetangga berat ya, seper D gitu ya, di mana D adalah jarak ke tetangga ya. D, distance gitu ya, sana. Seperti. Jadi misalnya ini ya, apa namanya kalau ini ya seperti ini contohnya ya, lebih dekat tetangga mana gitu. Intinya sini si tanda tanya ini otomatis kalau K-nya 1 dia direkomendasi sebagai ini ya. Apa namanya K sama dengan 1 berarti hanya satu tetangga yang dibandingkan sehingga dia otomatis masuk ke bintang gitu ya sana. Kayaknya K adalah jumlah tetangga terdekat. Sini kalau misalnya ini ya umumnya ini ya kalau misalnya apa angka ganjil ya. Sini ketika K1 maka apa namanya hanya satu yang dibandingkan gitu ya. Gitu. Ya. Jadinya dianggap misalnya P1 gitu ya yang dicari ya. Jadinya ini contohnya kalau dalam grafik hanya bisa ditampilkan 2 dimensi ya. Misalnya apa namanya atribut atau fitur A, fitur B gitu ya sana. Ya, maksimal kita bisa melihat sampai sumbu Z kan gitu ya. Tapi misalnya kenyataan pada data sampai lebih dari 4 dimensi gitu kan ya itu. Jadinya sanalah keterbatasannya. Jadi yang bisa digunakan adalah Euclidean, Hamming, Manhattan, Minkowski. Jadinya itu juga ini itu ya macam-macam rumusnya bisa ini ya saya lupa nampilin mungkin minggu depan masih tentang klasifikasi ya tentang klasifikasi tapi topiknya mungkin agak saya perdalam dikit ya. Itu ya. Jadinya data ini ya seperti ini sehingga di sini ini ya apa namanya ketika K-nya ditambah dia akan ini ya menyaring intinya ini lebih dekat ke bintang tapi banyak segitiga yang kena sehingga apa namanya bisa jadi dia segitiga gitu ya ketika K-nya 3 ya karena apa namanya dipakai seper gitu ya nah, rumusnya gitu jadi ini dari slide saya yang lama jadi masih ada memes-nya gitu apa rage komiknya ya ini ya dia apa namanya arahnya ini ya kena apa namanya bekerja mengukur jarak ketika dilakukan klasifikasi sehingga ketika data bertambah atau berkurang tidak masalah tidak perlu merumuskan ulang gitu ya sana ya gitu. Ini logikanya dia adalah ini ya apa namanya tidak memikirkan strategi tapi ketika ada evaluasi baru dia bekerja mengukur jarak gitu ya jadinya sangat ringan ketika datanya bertambah atau berkurang ya sangat ringan di saat trading tapi mungkin agak berat ketika testing ya sana intinya KNN ya untuk big data gitu kurang cocok ya kurang cocok ya karena kalau datanya apa namanya butuh keputusan cepat dan datanya banyak itu kurang cocok. Tapi kalau misalnya keputusannya tidak cepat tapi datanya terus bertambah itu cocok. Jadinya sorry tadi saya ini ya salah ya bilang kalau nggak cocok untuk big data cocok. Tapi big data yang arahnya bukan keputusan cepat tapi keputusan dari data yang terus bertambah gitu cocok ya di sana. Jadi jadinya ini ya bisa kita lihat antara 3 dan 7 hasilnya bisa beda. Ternyata ketika K-nya 3 mungkin dia masuk segitiga nih gitu ya. Masuk segitiga. Tapi ketika K-nya 7 ternyata udah kalah lagi dengan bintang gitu ya. Bintangnya udah 4 ini 3 gitu sana ya. Seperti itu ya. Ini kelebihan sama kekurangannya kalian bisa pelajari untuk pengetahuan ini ya. Tapi apa namanya karena data mining ini rencana nggak ada ujian tulis jadinya apa namanya ya
untuk penalaran aja gitulah ya. Nanti tugasnya lebih banyak di pemrograman dan project gitu ya. Oke, langsung saja kita bahas. Sampai sana ada pertanyaan barangkali bisa lewat chat juga ya. Oke, kalau tidak ada saya ke skrip ya, skrip. Jadinya kalau kalian lihat ini ya, lihat apa namanya, lihat berajah ya, ada tantangan di sini gitu ya. Ada tantangan, jadinya nilai keaktifan ya, keaktifan apa namanya, boleh dikerjakan boleh enggak, itu anggap sama dengan kalau kalian saya kasih tugas, kasih soal, siapa yang bisa angkat tangan gitu. Itulah dia. Kalau ketika nilai UTS, ketika nilai tugas kalian kurang, bisa membantu yang ini gitu ya. Oke, jadinya petunjuknya nanti saya bacakan ulang, karena kalau nggak tanpa lihat codingan, ya mungkin bingung juga gitu ya. Ini codingannya ya, ini membuat data random untuk klasifikasi gitu ya, klasifikasi. Jadinya di sini bisa kita lihat labelnya adalah 0 sampai 3, ada berapa label? 4 ya. 0, 1, 2, 3 gitu ya. Jadinya mulai kadang mulai dari 0 walaupun berakhir di 3, 4 gitu. Itu kadang ada juga yang bingung. Udah sampai semester sekian gini ya. Ini sini bisa kita lihat semuanya tidak saling bertemu ya. Jadinya misalnya 1 sampai 10. Untuk label 0, label 1, A-nya 11 sampai 20. Ininya sama sekali nggak ketemu, sama sekali tidak beririsan. Kalian bisa cek ini. Jadinya sampai tahap ini jangan sampai masih ada yang bingung run in sama uniform apa bedanya. Kalau run in random integer 1 sampai 10, kalau uniform random ini ya, data real dari 1 sampai 2 gitu. Ini 1, bla 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 sampai 1,9999999 gitu, berakhir di 2 gitu ya, seperti itu. Dan ini juga variasi aja ya, 100 tambah uniform. Ini hasilnya seperti inilah gitu ya. Jadinya C-nya kurang lebih ini ya. Kalau 1 dia pasti di atas 20 C-nya gitu ya, dan D-nya di atas 200. Tidak lebih dari 300 gitu ya. Seperti itu. Ini semua tidak beririsan ya, semua tidak beririsan. Data yang sangat sempurna ya. Jadinya gini loh, kalau pakai data dari Kaggle ya nggak akan ada data yang sempurna gitu. Nggak akan ada data yang sempurna. Jadinya gimana membuat data sempurna itu ya pakai random seperti ini gitu ya. Random seperti ini. Jadi ini caranya ya, bagi yang sudah ngambil big data ataupun ngambil pemrosesan paralel gitu, saya di pemrosesan paralel juga saya iseng ngasih ini ya, menggunakan MPI juga bisa gitu. Ini kesempatan ya, masih sangat, bukan sangat, belum ada yang ngangkat topik tentang pemrosesan paralel. Artinya saya melakukan klasifikasi dengan pemrosesan paralel gitu. Ini ya kesempatan ya bagi yang ini ya, apa namanya, kekurangan judul TA gitu ya sana ya. Seperti itu, jadinya variasinya bagus di sana ya. Oke, itu. Ini datanya adalah ABCD dan labelnya adalah Y. Ini ya, training. Jadinya sini memisahkan data training dan data ini ya, tesnya gitu ya. Ini ya, itu sana. Jadinya 0,1 test size sama 0,1 berarti otomatis ini ya, trainingnya 90 ya, 90% atau 0,9 ya. NMC adalah 42, jadi diacak sebanyak 42% ya sana. Gitu. Kalau ada 42% gimana sih caranya gitu ya? Intinya random integer 0 sampai 42 gitu ya. Kalau misalnya keluar di atas sekian gitu berarti apa gitu ya. Seperti itu kurang lebih cara random state itu ya. Dalam program bisa kalian googling juga caranya. Ya. Itu ya di sini ya. Jadinya di sini ada XX ya, train test, YY train test gitu ya labelnya ya. Jadi ini juga bisa kalian coba-coba ya berapa itu ya. Gitu. Jadinya sini download import KNN-nya, terus classifier and dengan 4 itu defaultnya ya. Kayak itu ya. Train predictions ya sana. Ininya fit ya, fit train X train Y ya sana. Ini macam-macamnya bisa kalian coba-coba juga ya, metriknya apa gitu ya. Seperti itu ya. Itu ya. Itu misalnya ya. Jadinya di sini ya
bisa kalian, ini ya, apa namanya, coba ya. Jadi ini ya, ini belakangan dari ini sehingga ini kurang akurat ya. Nanti yang di bawah yang ini. Ya, saya baru nyadar kemarin malam nih bikin. Ya, intinya data prediksi ya. Terus untuk membandingkan prediksi dan kunci jawabannya gitu ya. Evaluasi nggak bisa dilakukan kalau nggak ada kunci jawaban kan gitu ya. Seperti itu ya. Jadinya adalah jumlah yang benar ya dibagi dengan total gitu ya, dibagi dengan total. Total percobaan ya, total percobaan. Jadinya 500, 10%-nya adalah 50 ya. Jadinya benarnya berapa gitu ya, benarnya berapa dibanding 50. Jadinya kalau misalnya dapat 1,0 berarti di antara 50 evaluasi, 50-nya benar gitu ya. Ini bisa kalian gunakan loop di sini ya, loop untuk berbagai parameternya di sini contohnya ya. Jadi bisa kalian lihat kalau datanya sebagus ini, kalian pakai parameter apapun dia hasilnya 1,1.0 karena sama sekali tidak beririsan, variasinya cukup dan antar kategori tidak beririsan gitu ya, beririsan. Oke, seperti itu ya. Jadinya bagaimana bias ya, bagaimana bias sama overfitting pada data gitu ya. Kalau misalnya datanya ini mau kita bikin jelek gimana gitu ya. Jadinya misalnya simple aja gitu ya, misalnya 0 dan 1 gitu ya, misalnya di sini ganti aja ini jadi 15 gitu. Nanti kalau A-nya ini ya, kalau A-nya misalnya 13 dia bingung dah nih ya. Sama-sama 13 bingung. Berarti andalannya adalah B, C, D gitu ya. B, C, D. Seperti itu. Ini adalah bias ya. Bias antara label 0 dan 1 ya. Seperti itu. Jadinya ada daerah abu-abu yang beririsan gitu misalnya ya. Terus ini 20 gitu kan. Ini misalnya apa namanya ini ya. Misalnya kita kasih apa namanya ini juga sama-sama 20 gitu misalnya. Jadinya sama. Jadinya A dan C nggak bisa diandalkan ya. Jadinya kalau misalnya dilakukan feature selection, apa yang terjadi? Pasti A dan C yang tereliminasi dengan settingan yang ketat tertentu gitu ya. Seperti itu. Oke, itu ya. Jadinya itu penjelasan singkatnya. Nanti minggu depan saya bahas lebih detail karena ada tugas gitu ya. Ada tugas di sini. Coba kalian bikin. Jadinya nih saya mungkin ngira jarang atau sangat langka dosen yang ngasih tugas aneh kayak gini gitu. Mana lagi ada dosen nyuruh apa namanya bikin akurasinya menurun gitu ya. Apa namanya konyol kan, yang lain semua pasti nyuruhnya tingkatkan akurasi gitu. Nah di sini ini ya apa namanya data mining ini saya ingin bedakan dengan machine learning dan apa big data dan lain-lain gitu. Saya ingin di sini pemahaman dari isi datanya itu yang kalian bisa tingkatkan gitu ya. Apa namanya, dia coba bikin satu titik tidak 1.0 lagi, tidak sempurna lagi gitu ya. Dan buat contoh bias dan overfitting gitu ya, bias dan overfitting. Jadinya kalau overfitting mungkin ini dibikin ini ya, dibikin 1 gitu ya, ini juga harus 1 sampai 1 gitu ya, atau ini sekalian aja gini, sekalian aja 2 gitu ya. Jadinya syaratnya ketat sekali untuk label 0 gitu ya sana ya. Seperti itu. Dan minggu depan kita bisa bahas confusion matrix-nya kalau overfitting gimana ya. Kesalahan pada label A tinggi sekali ya. Itu misalnya. Label 0 ya, label 0 tinggi sekali ya gitu. Seperti itu overfitting ya. Karena syarat untuk masuk label 0 itu sangat ketat gitu. Overfitting dia gitu ya misalnya ya. Gitu. Ya, dari ininya ya. Jadinya itu kalian buat ini, jadi kalian copy paste ini gitu kan ya, copy paste ini bikin baru ya. Buat contoh data yang bias, buat lagi satu contoh data yang overfitting gitu ya. Habis itu di-upload di sini ya. Terus dikasih ini kalau mau sempurna dikasih penjelasan ya. Berupa komen boleh ya, atau boleh pakai markdown di sini juga boleh ya. Oke, itu tugasnya boleh dikerjakan boleh enggak, itu adalah nilai keaktifan ya, nilai tambahan ya. Oke.
Seperti itu. Barangkali ada pertanyaan sampai sana? Oke, ya, auto save. Ya, oke, kalau tidak ada saya cukupkan sekian ya. Apa namanya, nanti bisa tanya jawabnya lewat grup WA dan lain-lain ya. Jadinya tugasnya tantangan namanya, bukan tugas ya, tantangan jadinya untuk menambah ini ya. Oke, seperti itu. Jadinya ini ya, apa namanya, apa sih gunanya ini, ya ketika kalian mengerjakan TA itu jangan fokus ke algoritma aja, tapi fokus ke data juga gitu ya. Kenapa sih akurasinya rendah? Kenapa sih label ini jarang sekali bisa ditebak dengan benar gitu ya? Bisa kalian nyalahi data. Jadinya jangan jangan ini salahi algoritma terus, kasihan dia sudah banyak beban. Ya, jadinya salahkan dong data gitu ya, seperti itu. Apa namanya, data mining, namanya juga data mining gitu ya, seperti itu ya. Oke, seperti itu ya. Ya, jadinya itu kalau tidak ada saya cukupkan sekian sampai minggu depan ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. iya, terima kasih.